dipersembahkan oleh orang nomor satu Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Apa kabar Pak Diko? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat Pak Bupati. Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz. Sehat Pak Satu Bupati, alhamdulillah kehormatan nih, Pak sehat. Ustadz bisa. Ya, Iya, alhamdulillah. ini kita masih berkaitan dengan Hari Santri 2022. Kalau bicara soal santri, identik sekali dengan Kabupaten Kendal, Kota Santri, Kendal. Nah, kenapa bisa seperti itu Pak Bu? Jadi memang di Kabupaten Kendal ini dikenal sebagai kota santri karena memang ada ratusan pondok pesantren. Ratusan pondok pesantren di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kendal, sehingga memang sudah identik Kabupaten Kendal ini dikenal sebagai kota santri. Kota Santri, ya teman. Pak Bu, di usia 32 tahun, memimpin 1 juta lebih masyarakat, itu nggak capek, nggak pegel. Biasanya kan umur 32 tuh healing-healing tipis, Pak Bu. Gimana tuh? Jadi kalau saya kebetulan Mas Bayu dari usia muda, sejak saya SMP itu saya juga memiliki passion itu di dunia politik gitu. Jadi dari usia yang sangat muda itu saya punya cita-cita tuh ke depan saya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara ini melalui politik praktis gitu. Jadi ketika saya masuk ke dunia politik sekarang itu memang tantangannya sangat luar biasa, permasalahannya sangat banyak gitu. Sehingga memang saya kadang-kadang kalau ngobrol sama teman-teman saya yang seumuran saya itu saya bilang kalau kamu nggak passion di politik, sudahlah nggak usah masuk ke dunia politik gitu. Karena memang banyak sekali tantangan-tantangan. Tapi karena saya passion, jadi saya sangat enjoy sekali untuk menjalankan aktivitas sebagai bupati. Dan dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Kendal sendiri, di mana tuh tantangannya Pak Bu? Jadi kalau terkait dengan mungkin banyak jajaran saya yang lebih senior dari saya gitu ya, saya mengedepankan komunikasi sih memang. Dan saya membiasakan diri itu selalu bisa bersilaturahmi dengan yang lebih senior gitu. Gimana Pak Ustadz tanggapannya? Emang seperti itu? Mas Bayu, saya enggak rasa, tapi saya bisa gambarkan. Ini Bapak Bupati 32 tahun sudah jadi pejabat publik setingkat bupati. Betul. Oh, itulah makanya tidak gampang menguasai, mengendalikan dan menaklukkan ego. Meruntuhkannya gimana tuh Pak? Nah, itu tadi meyakini bahwa ini titipan. Bupati 32 tahun kan 5 tahun aja. Ya. 5 tahun. Kalau untung ya 10 tahun. Lepas itu mau jago bagaimanapun, tuh lambang Garuda yang beliau pakai batasnya 10 tahun. Kalau sudah tahun ke-11 masih mau pakai, lewat di jalan orang yang sudah gila. Kan? Ya, Nah, betul. dengan meyakini bahwa ini ada batasnya, insya Allah kesombongan hilang. Masya Allah. Yang kedua Pak Bupati, tanamkan dalam diri ini ladang amal. Yang namanya ladang amal, silakan tanami. Oh, ini kesempatan saya di usia 32 tahun, hanya sedikit makhluk Allah yang dipilih seperti saya. Maka saya harus membuktikan ini ladang kebaikan buat saya. Dahsyat. Ya. Dan Mas Bayu, dakwah seorang bupati satu orang bupati jauh lebih efektif daripada 100 mubalik. Kok bisa Pak Ustadz? Saya ceramah Pak Bupati. Ayo sholat jamaah. Yang datang cuma 2, itu pun sudah pensiun. Tapi kalau Pak Bupati datang sholat berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kepala dinas PU, tidak pernah juga saya lihat hadir salat jamaah. Saya sudah hampir 3 tahun di sini, tidak pernah muncul. Ajudan telepon. Pak Kadis, dicari kok Pak Bupati. Besok tuh belum azan sudah ada di masjid. Itulah hebatnya dakwah seorang bupati. Ada Jauh kesempatannya lebih ya, Pak efektif, efisien daripada lisan. Masya Allah. Maka Pak Bupati supaya ini bisa kerja dengan baik,
rakyat 1 juta ini dinilai ladang amal. Ladang amal. Tidak semua Pak Bupati dikasih. Ya. Usia 30 tahun memimpin satu kabupaten. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah pastinya untuk membuat kerja jadi lebih efektif, dukungan keluarga juga penting dong Pak Bupati. Dukungan istri, Ibu Uwina Frederika kan kita tahu dari latar belakang public figure nih, selebriti. Itu gimana tuh proses adaptasi dan bentuk dukungannya seperti apa Pak Bupati? Alhamdulillah ketika saya memilih Caca sebagai istri saya, ya dia bisa mengikuti aja sih. Jadi memang cara kita ya tadi yang Pak Ustadz bilang komunikasi itu sangat penting gitu. Jadi biasanya saya kalau acara-acara keluar kota, kegiatan-kegiatan keluar kota itu istri saya ajak juga gitu. Jadi disitulah waktunya bisa lebih berkualitas dengan keluarga. Istri saya itu setiap saya mau pergi kerja. Itu tidak pernah rasanya semenjak saya jadi suaminya. Tidak pernah saya keluar rumah sampai ke atas mobil tidak diantar. Pasti diantar sampai ke atas mobil. Dan itu yang lebih romantis lagi. Kalau saya biasa yang malu sama tetangga saya kan. Kalau pagi-pagi kan banyak ibu-ibu beli-beli apa itu. Yang beli-beli sayur. Waduh. Kalau saya di atas mobil. Dia peluk dulu saya. Baru dia usap-usap dada saya. Lalu dia katakan, Ustadz ridhoi saya. Ridhoi saya. Ini yang paling penting karena kalau tidak ridho suamimu dalam hidupmu, tidak bakal kau dapat surga. Itu bukan dasat yang katakan, tapi Nabi. Ridhonya seorang istri ada sama suaminya. Ridhonya Allah terhadap ini istri, terhadap ridhonya suami. Nah, sudah dipeluk-peluk saya, waduh, yang hebat dia cium saya 5 kali Pak Bupati. Dan itu biasanya merupakan langkah Pak Ustadz untuk berdakwah gitu ya. Nah, sahabat dasat ini yang banyak dilalaikan oleh dalam rumah tangga. Pak Bupati keluar, Mas Bayu keluar, saya keluar, itu kan tidak ada jaminan saya tidak mati. Tidak ada jaminan saya hidup sepanjang jalan. Ajal bisa jadi kapan datang, pulang tinggal jenazah. Bayangkan kalau tidak sempat minta ridha dan dia wafat. Password untuk masuk surga itu kan ridha. Bayangkan kalau belum sempat menghafal passwordnya meninggal. Maka setiap mau keluar rumah para istri yang ada menyaksikan tempat ini minta ridha. Dan suami, kalaupun kau bertengkar malam-malam jangan dendam sampai pagi. Begitu sudah mau tinggalkan rumah, lupakan itu marah, lupakan itu kesalahan istri. Ini juga istri selalu kadangkala dia merasa bahwa laki-laki sumber masalah. Enggak, laki perempuan sama-sama sumber masalah. Karena ada orang bilang itu banyak laki-laki yang selingkuh Ustaz. Saya bilang sama jumlahnya. Ya masa ada laki-laki selingkuh sama laki-laki? Pasti selingkuhnya sama perempuan. Berarti selingkuh juga perempuan. Banyak berarti sama jumlahnya. Maka benteng pertahanannya adalah agama. Nah, sebagai sebagai bupati tentu waktu untuk keluarga pasti berubah sebelum jadi bupati. Maka kalau boleh berbagi ilmu Pak Bupati, kita contoh Rasulullah. Rasulullah itu Mas Bayu kepala negara. Nabi itu kepala negara. Nah, maka beliau membagi waktu beliau menjadi 3. 1/3 untuk kepemimpinan, untuk umat. Kemudian 1/3 untuk keluarga. Jadi jangan pikir Rasulullah itu tidak ada waktu untuk keluarga. Beliau dengan keluarga, dengan cucu beliau Hasan Hussein, dengan istri beliau. Dan yang ketiga 1/3 untuk Allah. Jadi ketika Pak Bupati menghadapi keluhan dalam bermasyarakat, pasti yang namanya bully, yang namanya menepati janji kampanye, yang menepati menghadapi teman yang sudah melanggar mau ditolong. Nah, ketika menghadapi hal-hal seperti ini, itulah 1/3 untuk Allah. Tidak cukup sholat 5 waktu. Tidak cukup hanya Jumat. Tapi ada waktu wa minal laili fatahajjat bihi. 1/3 di akhir malam minta pertolongan kepada Allah. Quran itu hudan. Quran itu petunjuk. Tapi bagaimana seorang pejabat mau mendapat petunjuk dari Quran kalau tidak pernah buka Quran? Saya buka Quran, tapi saya tidak paham Ustadz. Ini rata-rata keluhan pejabatnya. Saya buka Quran, tapi saya tidak paham. Itulah gunanya Bapak punya staf ahli. Jangan cuma staf ahli pertanian, staf ahli lalu lintas, staf ahli PU, staf ahli garam. Tapi perlu juga staf ahli bidang agama. Maka
Pak Bupati yang sangat mulia dan saya cintai karena Allah masih usia muda, cari ulama yang bisa membimbing dan selalu mengingatkan. Sudah buka itu, ambil air wudhu, sholat tengah malam, sholat tahajud. Sudah itu, ambil Quran. Langsung aja buka. Dan pengalaman spiritual saya selalu dapati jawaban di situ. Jadi begitu ada masalah, harus ada waktu untuk buka-buka Quran. Pak Bupati ini kunjungan kerja. Ini yang saya amalkan. Saya ini kan bukan orang pondok, Pak Bupati. Jalan dari satu kecamatan ke kecamatan berikut. Di atas mobil itu pengajian ayat suci Al-Quran yang lengkap dengan terjemahannya. Karena kalau bahasa Arabnya saja kita tidak bisa ngerti. Tapi kalau ada terjemahannya, oh minimal ada informasi. Ya kan? Informasi kan pengetahuan baru. Betul. Oh ada dalam Quran ini. Oh iya. Jadi besok ketika kita rapat, oh ini saya pernah baca ini dalam Quran ini. Kepala dinas tanya ayat berapa Pak? Pokoknya ada dalam Dahsyat sekali. Jadi Saya, sebagai Pak Ustadz, petunjuk ya. bicara Al-Quran ini saya tertarik juga gitu. Ya. Kadang kan kita kalau baca Al-Quran kan kita nggak tahu artinya. Gitu. Ya. Kadang-kadang waktu kita terbatas. Hmm. Lebih baik kita baca Arabnya atau kita baca terjemahannya. Karena kadang-kadang kalau terjemahan kan kita jadi pengetahuan Ya. baru kan. Tentu baiknya kita baca Arabnya, baca terjemahannya. Tapi kalau tidak ada waktu, apalagi hanya mau mencari solusi yang seperti saya katakan tadi, buka aja terjemahannya. Makanya saya itu, Pak Bupati, saya bilang ini kan penghafal Quran menjamur. Ya, saya bilang adik-adik sekalian, mohon maaf kalau kita berbeda ya. Itu lebih baik kamu amalkan Quran daripada hafal. Hafal pasti hilang. Nah, untuk kau dapat amalkan, jangan cuma kau hafal, tapi kau tahu maknanya. Minimal buka terjemahannya. Sayang, seribu sayang, anak-anak santri kita penghafal Quran ini, kadangkala dia tidak paham apa makna yang dia hafal. Coba kalau dia paham, dia tidak hafal 30 juz, dia hafal 1 juz saja, juz amma. Tapi dia tahu maknanya itu yang seluruh dia hafal di juz amma itu, dia bisa jadi ulama besar. Dia bisa jadi mubalik, samping dia imam, dia juga jadi penceramah. Dahsyat Luar sekali. biasa. Pak Bupati, terakhir Pak. Apa sekarang mimpi Pak Bupati untuk Kabupaten Kendal? Ya. Dan apa aja upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk mewujudkannya? Jadi hari ini kita punya 4 pilar pembangunan yang kita sedang fokuskan di Kabupaten Kendal. Yang pertama industri, yang kedua pariwisata, yang ketiga UMKM, dan yang keempat generasi 4.0 atau pengembangan sumber daya manusia. Jadi keempat ini saling terkoneksi dan ini kita upayakan dalam menggerakkan potensi lapangan pekerjaan dengan majunya industri, terus pariwisata dan UMKM ini berkaitan tentunya. Jadi harapan kita pariwisata yang dikelola desa, pemerintah, swasta, ini kita dukung semua menjadi kawasan penunjang dari industri sehingga apabila pariwisata maju ini pelaku UMKM ini juga bisa lebih baik lagi karena UMKM ini kita fokuskan menjadi pendorong ekonomi di Kabupaten Kendal sehingga memang sekarang kita sudah membuat satgas UMKM untuk digitalisasi. Kita sudah menggandeng digital platform untuk mensupport UMKM. Tahun depan kita akan membangun UMKM Center gitu. Jadi itu dalam 4 pilar dan yang terakhir yang paling penting sebenarnya pengembangan sumber daya manusia. Jadi memang kalau saya hari ini melihat Kabupaten Kendal ini adalah gerbang utamanya Jawa Tengah yang hari ini masih belum terlihat. Karena memang memiliki potensi yang sangat baik secara geografis. Kita memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah, memiliki pegunungan yang kaya dengan alam, sehingga apabila dijalankan dengan maksimal, saya percaya Kabupaten Kendal ini akan menjadi salah satu kabupaten yang bisa menyumbang sumbangsi terbesar untuk ekonomi Indonesia. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan Pak Bupati selalu diberikan kekuatan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Tadi sudah disebutkan salah satu yang jadi pilar utama adalah SDM. Bagaimana kalau setelah ini kita ketemu dengan masyarakat Kendal, Pak Ustadz? Oke. Nah, sahabat Dasar jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan segera menuju untuk bertemu dengan masyarakat Kendal yang ada di Pendopo. Tetap di sini, tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Paling enak kalau yang di atas mimpi kencing, yang di bawah mimpi berhujan-hujan. Nyambung mimpinya. Jadilah pendakwah yang menghadirkan kesejukan di tanah masyarakat.